Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah. Sama-sama. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Al-Hajj Haris Hakam. Kita doakan mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah berikan beliau umur yang panjang, amin. Allah berikan kesehatan walafiat, amin. Hingga terus istiqomah dapat membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Host kita Ustaz Sofyan dan hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Jami' Al-Inayah, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dan para pemirsa Damai Indonesia Ku TV One dimanapun Anda berada yang Allah muliakan. Bu, minum es tebu bareng anak kembar. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Alhamdulillah, sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji dengan tema janji wajib ditepati. Maka berkaitan dengan tema ini, mengutip pendapat yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam Sultanul Ulama dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif, beliau menjelaskan bahwasanya menepati janji itu al-wafa bil ahdi tahsulu li maslahati dzalikal aqdi wal ahdi wa bu'du minat tadlis bil gharar. Jadi menepati janji itu Bapak Ibu adalah bentuk mewujudkan kemaslahatan. Untuk apa? Mewujudkan kemaslahatan daripada janji atau akad yang disampaikan dan menghindari dari perkara kepalsuan atau penipuan. Nah, di sini ada nggak yang pernah jadi korban tipu? Ada. Korban PHP? Biasanya anak muda nih. Biasanya lagi dia lagi PDKT kemudian ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Iya. Akhirnya bikin status, benar nggak? Yang sakit itu bukan rindu, tapi chat WA checklist 2 abu-abu yang tak kunjung membiru padahal statusnya online 1 menit yang lalu. Iya, kasihan deh lo. Ya, akhirnya nyanyi tuh. Kau yang mengawali, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Waduh, galau akhirnya tuh. Cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Waduh, udah itu makin galau aja. Akhirnya bahasa pantunnya kue pancong dibungkus kain. Udah lama ngelancong, kawinnya sama yang lain. Ya, makanya pesan nih buat Gen Z nih ya. Makan ati, makan empe-empe. Hati-hati jangan jadi korban PHP. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka berbicara tentang janji, apa keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita menepati janji kita? Yang pertama, orang yang menepati janji sebagai bukti ketakwaan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177, dari sekian banyak kebaikan yang Allah sampaikan,
Salah satunya adalah wal mufu bi ahdihim idza ahadu. Mereka yang menepati janji apabila mereka berjanji. Di penghujung ayat itu Allah mengatakan ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka tergolong menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena mereka merasa bahwasanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, sehingga aku harus menepati janji yang telah disampaikan. Yang kedua, orang yang menepati janji itu keutamaannya ia akan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Betul Bapak Ibu? Sehingga kita akan mudah mendapatkan kepercayaan. Ini kadang dalam muamalah fenomena yang terjadi kan seringnya kebalikan. Apalagi kalau urusan janjinya untuk membayar hutang. Benar Bu? Janji tanggal sekian bayar hutang, ujung-ujungnya nggak jadi. Di PHP-in lagi Bu. Benar? Tarsok, besok mulu gitu kan. Akhirnya orang kayak gitu kita nggak percaya lagi. Benar Bu? Akhirnya waktu pas giliran minjem manis benar kata-katanya, engkau bagaikan malaikat penyelamat hidupku katanya. Pas giliran ditagih berubah kata-katanya Bu, engkau bagaikan malaikat pencabut nyawa. Ya. Pas giliran minjem manis banget, giliran ditagih galakan yang ngutang daripada yang nagih. Benar Bu? Akhirnya apa? Harusnya dia mampu bayar, padahal dia udah gajian dapat bonus. Ibu-ibu curiga ngelihat di status WA. Perasaan dia mau janji bayar hutang gitu kan, dapat bonus kok nggak bayar hutang, malah jalan-jalan gara-gara long weekend nih. Wah, akhirnya ibu kesel tuh, bikin status WA nyindir pakai pantun. Gimana pantunnya? Tukang kentang pergi berlayar, ke KUA bawa kue bolu, punya utang kagak bayar-bayar, status WA jalan-jalan melulu. Nah, ada nggak yang begitu? Ada. Yang mana orangnya? Ya, padahal Nabi mengingatkan matul ghani zulmun, menunda hutang adalah tindak kezaliman. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada sifat-sifat yang menunda atau tidak menepati janji, dan kita terus berkomitmen untuk menepati janji kita. Amin ya rabbal. Yang ketiga, orang yang menepati janji itu adalah mereka akan terbebas dari tuntutan akhirat. Karena apa? Karena mungkin sulit sekali mendapatkan keadilan di dunia ini, ya. Dia meminta untuk menepati janjinya di akhirat, dia akan ditagih. Mungkin dalam hadis sahih sering dijelaskan, ya, ada orang yang merasa dizalimi, dia minta keadilan terhadap Allah. Di dunia aku pernah di PHP-in, ditipu, diingkari janji dan sebagainya. Nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa? Allah mengatakan innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, orang yang menepati janji, Allah akan penuhi janjinya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Penuhilah janjimu kata Allah, maka aku akan penuhi janjiku. Yang berikutnya, Allah pun akan memberikan balasan pahala yang besar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa man aufa bima ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima." Siapa yang berjanji kepada Allah dan dia menepati janjinya, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Dan yang terakhir, orang yang menepati janji keutamanya adalah ia akan mendapatkan potensi untuk menjadi pewaris surga. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Salah satu cirinya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka yang amanah dalam menjalankan janji dan menepati janji-janjinya. Dan di penghujung ayat itu Allah mengatakan, atau di ayat yang ke-10, 11 Allah mengatakan ulaika humul warithun. Mereka itulah sebagai pewaris. Pewaris apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan menjadi pewaris surga Firdaus. Bu, kalau orang mendapat warisan harta dunia akan habis, betul? Tapi kalau kita diwarisi surga khalidina fiha, kita akan kekal di dalamnya. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi penghuni pewaris surga. Amin.
karena kita semua amanah dan pandai untuk menepati janji kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji dan puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Masya Allah, kita bertemu kembali dalam Majelis Ilmu Dhamma Indonesiaku, yang siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Inayah, tepatnya di Jalan Muhammad Kafi 1, Cibadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nah pemirsa, siang hari ini kita membahas salah satu sifat atau perilaku yang mungkin itu mudah diucapkan namun sulit dipraktekkan, yaitu janji. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat judul janji wajib ditepati. Bersama guru-guru kita, tadi ada Ustadz Fauzan Hidayatullah yang telah menyampaikan tausiah di segmen 1, dan nanti juga ada Kiai Haji Haris Hakam yang juga memberikan tausiahnya. Dan pemirsa, seperti biasa, selain kita juga berinteraksi dengan para jamaah di masjid berkaitan dengan tema ini, kita juga membuka interaksi dengan pemirsa di rumah untuk bergabung di video call kami. Di bawah ini kita sudah cantumkan nomor teleponnya, Anda bisa daftarkan nama Anda dan juga tuliskan pertanyaan Anda. Nanti kami akan hubungi. Pemirsa, inilah Dhamma Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.